Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ethos Energy, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita di channel Ethos Energy, channelnya insinyur, channelnya yang keren. Baik, hari ini saya lagi di Lubuk Linggau, Kampung Ulung, Lubuk Linggau. Belakang saya itu ada durian ya, artinya di sini banyak durian ya yang bisa kita nikmati. Jadi teman-teman yang mau makan durian, yang hobi makan durian, silahkan datang ke sini. Kalau lagi musim sangat banyak durian di sini, sangat enak. Ya, saya kaget. Nah, saya kaget. Kaget apa ya? Ya sekarang lagi tren ya. Kaget, saya kaget. Coba berita-berita di media nasional kita lihat judulnya banyak. Saya kaget. Kira-kira apa itu ya judul isinya ya? Saya kaget. Nah, kaget. Baik, kali ini kita membahas sedikit mengenai pengelasan ya. Untuk melakukan pengelasan kita mesti punya namanya WPS, Welding Procedure Specification, atau prosedur untuk pengelasan, spesifikasi untuk prosedur pengelasan. Nah, kita dalam melakukan welding pipa atau welding structure juga itu harus ada namanya ya WPS ya. Kalau nggak ada WPS tidak boleh dilakukan pengelasan dan tidak bisa disertifikasi oleh lembaga terkait. Misalnya oleh SKK Migas kalau di oil and gas, kalau di panas bumi itu ada EBTKE, energi baru dan terbarukan, lembaga pemerintah di bawah Kementerian SDM. Nah, itu disyaratkan semua pengelasan ya, baik pipa atau structure itu harus mempunyai WPS, Welding Procedure Specification. Saya nggak mau menyinggung masalah saya kaget yang disampaikan oleh di berita-berita itu, tapi kita mengkaji pengelasan dari sudut pandang kita sebagai profesional insinyur profesional di bidang kita mechanical. Nah, kalau kita bicara untuk membuat WPS itu sendiri, gimana sih gitu ya? Apakah tiba-tiba kita bikin prosedur terus disetujui terus jadi WPS yang bisa kita pakai? Enggak seperti itu ya guys. Kita membuat WPS itu kita harus melakukan pengujian namanya ya. Kita ambil material spesimennya, misalnya kita mau ngelas pipa karbon API 5L grade B. Kita ambil sampelnya, tes kuponnya, dan kita bikin test piece sesuai dengan standar. Terus kita lakukan uji tarik ya, pengelasan tersebut, dan juga pengetesan kekerasan, pengetesan impact test ya, Charpy test ya, itu dilakukan pengetesan seperti itu. Dan semua variabel pengelasan itu direkod ya. Variabel pengelasannya apa saja? Tadi seperti material specification atau dalam bentuk material certificate yang di dalamnya ada material komposisi, kemudian mechanical strength-nya ya di dalam material certificate tersebut. Kemudian material itu dilas ya, dia buat bikin sampel di welding, kemudian diuji tarik ya. Nah, uji tarik di lab yang sudah diakui tentunya ya. Nah, itu namanya untuk membuat sampel pengujian itu namanya PQR ya. PQR prosedur qualification record ya. Di dalamnya ada record kawat las apa yang dipakai, standarnya, kemudian diameter berapa, kemudian juga direkod currentnya, arus, voltage ya, kemudian
banyak variabel lainnya yang perlu kita record di dalam PQR tersebut. Nah, setelah dilakukan pengetesan, jika lolos pengetesan tersebut, baru kita bikin dokumen welding procedure specification. Jadi intinya material yang akan kita ulas itu harus kita ambil sampel dulu, terus kita uji di lab, tentunya dengan pemilihan kawat las yang cocok. Kita pilih beberapa kawat las ya, mulai dari speknya, kemudian diameternya, kemudian apakah diperlukan preheat atau post weld heat treatment. Itu tentu dikaji di dalam PQR tersebut ya. Itu biasanya dibuat oleh welding engineer yang sudah ahli ya, jadi lebih cepat dalam pemilihan material yang cocok gitu ya untuk pengelasan. Banyak variabel-variabel yang ditentukan di dalam membuat sebuah WPS ya. Jadi tidak sembarangan kita membuat welding procedure specification tersebut. Nah, setelah PQR-nya lolos, dari hasil tesnya lolos, nanti baru dibikin namanya WPS tadi ya, yang kita maksud itu tadi. Di dalam WPS itu apa saja isinya? Di dalamnya ada material spesifikasi, scope of work. Scope of WPS itu apa saja? Misalnya tadi kita ambil pipa API 5L grade B. Nah, di dalam ada material-material lain yang satu grup dengan API 5L grade B, itu kita bisa ekivalenkan dengan material lain. Misalnya ASTM A106 grade B, nah itu ekivalen. AA53 juga ekivalen. Dan kita harus cek chemical komposisi, kemudian mechanical strength-nya apakah ekivalen dengan sampel yang kita sudah buat. Tadi yang kita buat sampelnya API 5L grade B, apakah ekivalen dengan material lain? Nah, itu bisa kita pakai. Nah, dan di dalam WPS kita juga tentukan requirement dari si welder ya. Si welder harus mempunyai kualifikasi, apakah 2G, apakah 1G, 3G, 4G, 5, ya sampai selanjutnya ya. Nah, di dalam WPS itu kita tentukan jenis pengelasannya, apakah ada GTAW, gas tungsten arch welding, atau SMAW, submerged arch welding, atau kombinasi antara welding tersebut. Nah, itu bisa kita cantumkan di dalam welding prosedur spesifikasi. Di dalam welding prosedur itu juga dicantumkan prosedur waktu eksekusinya, misalnya arusnya berapa, kemudian voltage-nya berapa, kemudian kawat las speknya, kemudian diameter kawat lasnya, apakah diperlukan preheat atau enggak ya, kemudian dan variabel-variabel yang lain ya yang mandatory itu harus dicantumkan di dalam WPS. Dan juga posisinya ya, kalau makin tinggi 4G, 5G, 6G itu akan semakin sulit untuk melakukan pengelasan. Makanya jika welder mempunyai kualifikasi yang tinggi, tentu dia bisa melakukan pekerjaan tersebut. Ya, jadi tidak sembarangan ya kita melakukan pengelasan ya, karena harus dites, kemudian diuji di lab, kemudian baru kita bisa eksekusi di lapangan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apakah kita bisa melakukan pengelasan di rel ya, LRT tersebut, tentu kembali ke prosedur kita tadi ya. Secara ideal kita bisa melakukan uji tarik pada rel tersebut, kita ambil tes kuponnya, kemudian kita lakukan pengelasan tes kupon tersebut, kita lakukan uji tarik, kita cek apakah sesuai dengan requirement strength-nya, baru kita bisa ambil itu prosedur yang sudah kita buat. Selain mechanical strength-nya, kita juga lakukan impact test, circuit test, kemudian hardness test, dan tes yang diperlukan yang lainnya. Dan jika kita sudah lakukan tes seperti itu, kita bisa bikin WPS-nya gitu ya. Secara teknis rel dari LRT itu bisa kita lakukan pengelasan di dalam negeri dan
menggunakan tenaga kerja welder Indonesia. Tentu kita harus bikin WPS dan weldernya yang sesuai kualifikasinya dengan requirement. Ya, seperti itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan komen di bawah jika ada masukan supaya kita bisa tetap berkelanjutan, tumbuh dan berkembang. Dan silahkan di-share dengan cycle teman-teman yang menonton, follower Ethos Energy. Ya, itu sedikit hari ini yang bisa kita share dari Lubuk Linggau. Ya, silahkan di-subscribe channel kita agar kita terus tumbuh dan berkembang dan bisa kita share-share pengetahuan yang lainnya. Baik, stay tune bersama Ethos Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.